Pemirsa, hujan deras dan ombak tinggi melanda berbagai daerah di penghujung tahun ini. Tingginya ombak membuat nelayan menunda pekerjaannya menangkap ikan, sedangkan hujan deras memicu tanah longsor sehingga merusak infrastruktur. Intensitas hujan yang tinggi sejak sepekan terakhir di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mengakibatkan longsornya tebing setinggi 30 meter. Longsorannya menutup sebagian jalan Trans Sulawesi di Desa Bala, Kecamatan Mamasa. Timbunan longsor ini menghalangi arus kendaraan dari arah Kabupaten Polewali Mandar tujuan Mamasa dan sebaliknya. Di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, cuaca ekstrem membuat nelayan Tanah Beru enggan melaut. Kapal-kapal dan perahu penangkap ikan tetap sandar di sekitar pelabuhan. Di pelabuhan, ombak cenderung lebih kecil, sedangkan pesisir pantai yang biasa digunakan untuk menyimpan perahu dianggap tidak aman karena tinggi ombak mencapai 2 hingga 3 meter. Kondisi serupa dialami para nelayan di pesisir Pantura, Rembang, Jawa Tengah. Nelayan tidak berani melaut akibat tingginya ombak. Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter di Laut Utara Jawa. Perahu-perahu nelayan dengan kapasitas rata-rata 3 gross ton ini hanya terparkir di bibir pantai Desa Gegunung sambil menunggu cuaca membaik. Dari Rembang, Jawa Tengah, Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan Mamasa, Sulawesi Barat, Tim TV One mengabarkan. Hari-hari menjelang pergantian tahun memang identik dengan musim hujan. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca ekstrim akan melanda sejumlah wilayah, di antara di Jawa, Bali, hingga Maluku. Akhir Desember ini, wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur hingga Maluku diperkirakan akan dilanda cuaca ekstrem disertai angin konsisten. Menurut perakirawan cuaca BMKG Muhammad Hakiki, hal tersebut disebabkan faktor angin barat yang dominan di sekitar wilayah selatan atau massa udara yang cukup dingin dan lembab. Faktor penentu terjadi hujan ketika di musim hujan ini adalah yang pertama, aktivitas monsun Asia atau kita sebut angin baratan bisa terlihat dari arah angin yang mungkin dominan dari arah barat di sekitar wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan. Yang kedua juga kita sebut adanya peristiwa seruakan dingin atau massa udara yang cukup dingin yang membawa massa udara yang cukup banyak yang lembab masuk dari arah Asia, langsung menuju Laut Cina Selatan, Kalimantan hingga Laut Jawa, terus ke Banda. Itu salah satu mengakibatkan peningkatan hujan yang biasanya cenderung normal akan lebih signifikan ataupun menjadi ekstrim dari waktu-waktu sebelumnya atau rata-ratanya. Selain itu, ada pergerakan massa udara yang cukup besar bersifat regional yang sudah bergerak dari Samudra Hindia menuju Indonesia. Saat ini posisinya di sekitar Indonesia bagian tengah. Dari Jakarta, Kani Dwi, Andri Panca, TV One mengabarkan.